Di awal film ada 3 orang wanita cantik asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Wanita itu bernama Kim, Vian, dan Mae. Kim dan Vian pergi keluar jalan-jalan, tetapi Mae menolak ikut karena sedang tidak enak badan. Karena dia bosan sendirian di hotel, akhirnya memutuskan untuk berenang sendirian ke pantai. Dan sewaktu sedang asyik berjemur, tiba-tiba seorang pria muda yang bernama Jericho mendatanginya dan langsung mengenalkan dirinya. Dia berada di sini karena ayahnya adalah seorang duta besar Filipina yang sedang bertugas di Portugal. Jericho menawarkan jasa pemandu wisata untuk berjalan-jalan di Portugal dengan gratis, tetapi Mae mengabaikannya. Jericho tidak langsung meninggalkan Mae, tapi dia malah berenang. Setelah mengobrol dengan Jericho, akhirnya Mae mau untuk diajak jalan-jalan di Lisbon, ibu kota Portugal. Sambil berjalan-jalan, Jericho mengenalkan dirinya kalau dia dibesarkan dan berpindah-pindah tempat mengikuti ayahnya yang seorang duta besar Filipina. Jericho pernah bersekolah di Amerika tetapi dikeluarkan karena sering membolos. Di tengah perjalanan, Mae yang merasa kelelahan bersandar di tembok, yang kemudian Jericho mengejeknya karena lemah seperti orang tua. Hal itu membuat Mae bergantian mengejek Jericho yang hanyalah seorang bocah berusia 19 tahun. Jericho yang mendengar itu langsung menantang Mae untuk melakukan adu mekanik bersama. Akhirnya mereka berdua pun mencari hotel untuk beradu mekanik sampai pagi. Dan setelah itu Jericho menceritakan pacarnya yang bernama Feby yang sudah 1 tahun lebih tidak bertemu karena sedang bersekolah di Amerika. Mendengar hal itu, Mae juga memberitahukan kalau ia juga sudah memiliki suami dan mereka berjanji tidak akan ada yang tersakiti setelah ini. Keesokannya di pagi hari, Jericho mengajak Mae ke suatu tempat dan memberitahu Mae kalau pemandangan di tempat itu saat malam hari sangatlah indah. Kemudian mengajak Mae untuk menunggu malam datang, tapi akhirnya Mae meninggalkan Jericho di sana sendirian dan pulang ke hotel karena Mae sudah ditunggu oleh temannya. 1 tahun kemudian, ayah Jericho sudah menyelesaikan pekerjaannya di Portugal dan mereka kembali ke negara asalnya di Filipina. Ayah Jericho mempunyai nama kesayangan untuknya, yaitu Jack Jack. Ayahnya menitipkan Jack Jack pada temannya untuk bekerja sebagai pemandu di sebuah museum. Di sana, Jack Jack diancam agar tidak membuat malu ayahnya karena Jack selalu berbuat nakal di beberapa negara dan membuat ayahnya sangat malu. Tanpa diduga saat Jack Jack sedang berjaga di museum, di sana ada Mae yang sedang bersama pria lain. Jack Jack yang penasaran pun mendatangi Mae yang sedang minum es dan dia melihat cincin yang melingkar di jari Mae. Rupanya pria itu bernama Phil, suaminya Mae yang sudah dinikahinya selama 13 tahun. Mae datang ke museum untuk menemani suaminya bertemu dengan rekan bisnisnya. Jack Jack yang merasa baper karena sudah merasakan cinta 1 malam bersama Mae mengajak Mae untuk berkencan lagi. Tetapi di sana ada suaminya yang kemudian Mae berpura-pura nggak kenal dan menyuruh Jack untuk membuang sampah esnya. Sesampainya di rumah, penyakit Mae kambuh. Dia ternyata mengidap FMS atau fibromyalgia. Apakah itu? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Ternyata penyakit itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membuat pengidapnya menjadi sangat sensitif pada tubuhnya dan akan mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Nah, pinter bareng kan kita. Tetapi Phil tetap memaksa istrinya untuk meminum obat dan bersiap-siap menemaninya meeting dengan rekan kerjanya. Di tempat meeting, Mae terlihat kecewa karena suaminya senang ketika didekati wanita lain yang bernama Hilda. Keesokan harinya, Jack Jack yang sedang memadu murid-murid SMA di museum didatangi oleh Mae. Setelah Jack menyelesaikan tugasnya menjadi pemandu museum, ia mendatangi Mae yang sudah menunggunya di dalam mobil. Bye. Hope you guys enjoyed. Ay, sige po ma'am. Ingat po kayo.
Dari dalam mobil, Mai yang rindu dengan Jack-Jack selama 1 tahun lamanya langsung mengajak Jack-Jack untuk melakukan ritual adu mekanik di dalam mobil yang sedang diservis dari dalam. Walalalala. Baru melakukan pemanasan, tetapi ayahnya Jack tiba-tiba datang tepat di samping mobilnya. Jack-Jack yang sangat takut dengan ayahnya pun langsung pergi kembali ke museum. Dan di malam harinya, Mai memberikan alamat rumahnya kepada Jack, dan mereka pun melanjutkan adu mekanik yang sempat tertunda itu. Keesokan harinya, Jack memandu wisata dengan sangat baik sehingga ia dipuji oleh bosnya di depan ayahnya. Saat pulang, ayahnya menyuruh Jack untuk menyiapkan diri menjadi anggota DPR. Sesampainya di rumah, Jack kabur ke rumah Mai. Lalu dia bercerita kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik. Dia juga benci dipanggil Jack oleh ayahnya karena itu sangat kekanak-kanakan. Sedangkan Mai dengan sabarnya mendengarkan semua curhatan Jack. 1 minggu kemudian ketika suami Mai sedang keluar kota, Mai menyewa rumah berdekatan dengan Jack. Setiap hari Jack selalu datang ke rumahnya. Sampai suatu hari penyakit Mai kambuh dan dia menyuruh Jack untuk pulang saja karena tidak bisa melakukan adu mekanik. Tetapi Jack bilang kalau dia datang bukan untuk itu, melainkan karena ia sayang kepada Mai. Bahkan Jack membuatkan sarapan, membersihkan rumah, dan dia juga mandiin Mai yang membuat Mai menjadi beneran cinta kepada Jack. Jack. Pwede bang, tsaka na tayo magkita ulit pag Beberapa hari kemudian, Mai sudah merasa baikan dan akhirnya bisa beradu mekanik lagi dengan Jack. Pwede na ulit? Pwede na. Ano nga? Ano? No! Ayoko nga, hindi pa ako nililigo. Setelah itu, Jack bercerita kepada Mai kalau pacarnya Phoebe sudah selesai sekolahnya dan akan pulang ke Filipina. Yang berarti Jack tidak bisa menemani Mai lagi untuk beberapa hari. Kemudian Mai pun menyarankan untuk memberikan hadiah kepada pacarnya Jack. Dan akhirnya mereka pergi membelikan sebuah buku yang sangat disukai pacarnya Jack. Saat bertemu dengan Phoebe, ia sangat senang dengan kado buku yang diberikan oleh Jack. Kemudian Jack mencium Phoebe, tapi Phoebe merasakan hal aneh karena ciuman Jack tidak seperti yang dulu lagi. Dari kejauhan, Mai melihat Jack bersama pacarnya. Hal itu membuat Mai stres dan akhirnya dia jalan-jalan bersama temannya dan minum-minum di bar sampai dia tidak sadarkan diri. Walalalala, cemburu mbak. Saat terbangun, Mai sudah berada di rumah dan saat itu juga Phil memintanya untuk menemani bertemu dengan rekan bisnisnya. Tetapi Mai tidak sopan di depan rekan bisnisnya yang membuat Phil marah pada Mai. Akhirnya Phil menanyakan pada Mai siapa itu Jack. Karena pada saat dia tidak sadar, Mai selalu saja menyebut nama Jack yang pada akhirnya Mai mengaku telah berselingkuh dengan seorang pria muda. Dia pun melakukan itu karena dia merasa kesal pada Phil yang pergi dinas dengan teman bisnisnya yang bernama Hilda. Kemudian Phil mengetahui kalau Mai hanya cinta kepada kekayaannya dan meminta Mai untuk mengembalikan semua fasilitas yang diberikan Phil untuk Mai. Dan keesokan harinya dikarenakan Mai sudah tidak punya apa-apa, ia pun mengontrak di sebuah rumah kecil di dalam gang. Walaupun begitu, Mai dan Jack tetap mesra dan berjalan-jalan sampai matahari terbit. Tiba-tiba Mai menyuruh Jack untuk memutuskan pacarnya. Jack pun menjawab nggak bisa karena orang tuanya sudah berniat untuk menikahkannya dengan Phoebe. Mendengar itu, Mai langsung kesal pada Jack karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan gak bisa menentang orang tuanya dan mengikuti kata hatinya. Walah, racun. Sedangkan Mai berani meninggalkan suaminya dan lepas dari hartanya.
Sampai pada malam hari, Jack tersadar lalu meminta Mai untuk menunggu dan kemudian memberikan gelang kaki sebagai tanda janjinya itu. Saat Jack berjalan untuk pulang, tiba-tiba dia dibegal di tengah jalan. Sampai 1 minggu, Mai tidak mendapatkan kabar dari Jack. Sampai akhirnya ia mengunjungi museum tempat Jack bekerja. Dan di sana teman-temannya Jack memberitahukan kalau Jack sudah 1 minggu koma di rumah sakit karena kepalanya dipukul sampai cedera otak. Mai gak berani untuk menjenguk karena takut membuat suasana semakin runyam. Dan hal itu sangat menyakitkan bagi Mai karena tidak bisa bersama orang yang dicintainya pada saat dia diambang kematian. Akhirnya Mai meminta uang pada Phil untuk menyewa rumah di seberang rumahnya Jack agar dia bisa memantau Jack setiap hari walaupun penyakitnya sering kambuh. Sampai pada malam hari, Mai lemas dan gak tahan dengan penyakitnya. Phil pun datang menolongnya. Saat Mai merasa baikan, dia malah mengira Phil lah yang sudah menyewa begal untuk melukai Jack. Tapi Phil mengatakan bahwa dia mengenal Jack saja tidak, dan apa untungnya kalau dia melukainya. Tiba-tiba ketika Mai tidur, Jack masuk ke dalam kamarnya. Dan tetapi itu hanyalah mimpi. Yang sebenarnya terjadi adalah Jack sudah COD dengan malaikat. Mai pun sangat sedih dan tertekan. Dengan menahan rasa sakit, Mai pergi ke gereja untuk mengenang Jack untuk terakhir kalinya. Di sana ayahnya memuji Jack selama ia hidup, sedangkan pacarnya Feby sangat terharu dengan pemberian terakhir dari Jack, yaitu sebuah buku, dan dengan sangat salut kepada Jack karena masih memegang teguh janjinya untuk tidak beradu mekanik dengannya sebelum menikah. Tiba-tiba Mai maju ke depan. Dia bilang namanya Jericho. Stop calling him Jack. Mai juga memarahi orang tuanya karena selalu memaksakan keinginannya kepada Jericho karena sebenarnya Jericho benci dengan politik dan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan pada Jericho. Semua orang terkejut melihat Mai berbicara dan ternyata itu semua hanyalah bayangan Mai saja. Miss, sige po, start niyo na po yung eulogy niyo. Mag-sprinkle na po ng holy water maya-maya. Yang sebenarnya terjadi adalah Mai berbicara kalau ia pertama kali bertemu dengan Jericho di sebuah museum. Jericho adalah pemandu yang sangat hebat dan juga sesuai dengan yang dikatakan orang tuanya. Mai pergi keluar dan Feby bertanya padanya. Who are you? No. I'm just a stranger. Dan cerita pun tamat. Anjir.